Nah, saudara, saya sekarang sudah berada daerah lumbung berasnya Bali, Kabupaten Tabanan. Kita ketahui bahwa Kabupaten Tabanan salah satu kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati. Daerah ini terdiri dari 10 kecamatan dan hampir di 362 daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari KPU Tabanan jelang pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. Untuk itu ikut saya, jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi On Location. Om Swastiastu, Apa kabar nih, Pak? Haseng karo baik. Sehat selalu, Ge? Sehat. Haseng karo sehat. Baik, saudara, saya sudah bertemu dengan Bapak Weda Subawa selaku Ketua KPU Tabanan. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana persiapan atau perkembangan progres dari kerja KPU Tabanan untuk menjelang tanggal 9 pencoblosan. Nah, selalu sehat ya, Pak Ketua? Haseng karo selalu sehat. Memang Harus sehat. harus sehat. Tak boleh sakit ya. Harus sehat. Betul sekali. Pak Weda, kita ingin tahu sampai saat ini seperti apa progres dari persiapan yang dilakukan oleh KPU Tabanan, karena ini sudah menghitung hari kan. Betul. Wah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, mungkin progres atau tahapan-tahapan sampai dengan saat ini. Bagaimana? Baik, terima kasih Mas. Jadi untuk kegiatan kita di KPU Kabupaten Tabanan pada khususnya dan di seluruh Indonesia mungkin ya, bahwasanya sekarang ini kan tanggal 9, menuju ke tanggal 9 ya, dan pas kebetulan ini 9 hari lagi. Jadi untuk saat ini kita di KPU Kabupaten Tabanan tahapannya itu sudah memasuki tahapan pengelolaan logistik. Jadi logistik itu sekarang ada beberapa tahapan yang sedang jalan. Yang pertama itu tahapan terkait dengan Bintek Sirekap. Sirekap itulah sistem rekap secara digital yang akan Ini dipakai. boleh dikatakan baru ya, Pak ya? Baru ya. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu waktu pileg itu ada namanya situng ya, sistem penghitungan gitu ya. Dan itu memang agak sedikit perlu waktu untuk membintek teman-teman kita sampai di tingkat KPPS, di tingkat yang paling bawah. Kemudian di sisi lain itu untuk data itu kita sudah selesai, namun ada beberapa hal kelanjutan daripada data itu yang memang data pemilih itu yang perlu kita rapikan lagi, seperti misalnya perekaman EKTP. Ya, perlu diketahui juga bahwa data pemilih kita untuk DPT Pilkada 2020 ini ada di angka 362, jadi 362.813 pemilih DPT. Sini sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian berikutnya untuk tahapan yang berikutnya adalah tahapan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini jalan terus sampai dengan hari pencoblosan. Jadi ada beberapa hal unik yang kita pergunakan di masa pandemi ini, mengingat kita ada keterbatasan waktu, keterbatasan jarak ya, sehingga kita tidak bisa mengumpulkan massa terlalu banyak gitu Mas. Jadi kita menggunakan cara-cara seperti mengaktifkan media sosial lebih banyak, kemudian di samping itu juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat itu lewat mobil keliling. Kita punya mobil keliling yang kita calling ke desa-desa, dan itu seluruh kecamatan sudah kita lewati, pasar-pasar, tempat keramaian yang biasa berkumpul orang untuk mendapatkan sesuatu kayak pasar pagi, pasar malam, kayak pasar senggol ya. Kita turun ke sana. Kita turun ke sana, kita parkir, langsung kita calling, dan teman-teman yang lain di kecamatan itu membantu dengan aktif. Tentunya ini untuk menjaga protokol kesehatan tentunya. Betul. Mungkin lagi kerumunan sekarang. Iya, betul. Jadi kita disiasati dengan cara turun, kita yang datang ke sana. Betul. Jadi kalau di desa itu biasanya kan ada pemutaran Pujo Trisandya ya di Banjar-Banjar itu ya, pakai pengeras suara ya. Nah, setelah itu kita juga ikut nompleng itu. Jadi seruan untuk datang ke TPS bahwa di TPS itu betul-betul aman. Jadi aman sekali untuk pemilih, terutama kita yang lebih dulu aman selaku penyelenggara. Seperti itu. Nah, Pak Ketua, kalau terkait ini kan 362.813
DPT. Ya. Apakah ada kemungkinan ada penambahan Pak kalau kita tahu antisipasi? Ya. Kan bisa jadi baru tanggal 7 atau tanggal 8 nih ada yang 17 tahun. Ya. Nah, Ya. berarti kan sekarang nih belum nih Pak. Ya. Nah, itu antisipasinya gimana Pak? Ya, itu di angka 362.813 itu, jadi itu sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk. Jadi itu per tanggal 9 Desember yang berusia 17 tahun. Ditambah dengan beberapa mungkin anggota TNI Polri yang memang sudah pensiun, yang mempunyai hak pilih pertama kali saat ini juga sudah masuk di dalamnya. Kita sudah antisipasi sebelumnya. Itu, ya? Mekanisme kita itu mengatur seperti itu. Jadi tim data kami sudah melakukan pendekatan dengan Polres, kemudian dengan Dandim, dengan Pak Dandim ya, untuk mencari data anggota-anggota beliau ini yang memang sudah pensiun di tanggal 9 itu dan hak pilihnya keluar. Jadi seperti itu. Tidak usah diragukan ini ya, Betul. untuk masyarakat Tabanan ya. Betul. Yang penting tadi perekaman tadi. Perekaman KTP, EKTP, ya. betul. Nanti kita akan bahas lebih detail itu ya. Lebih detail. Siap. Nah, itu sekarang balik lagi, Pak. Ada berapa kecamatan sih, Pak? Mungkin kemudian paslonnya ya ada berapa, mungkin bisa kita share lagi kepada Mas. Baik. Untuk kita di Tabanan, paslon yang ada itu memang kita ada 2 paslon. Paslon nomor 1 itu pasangan Jayawira dan paslon nomor 2 itu pasangan dari Panji Budi. Ya, jadi untuk kecamatan kita itu ada paling besar di Bali ya. Kecamatan kita ada 10, kemudian desanya ada 133. Jadi kalau dari segi penyelenggara kitalah yang paling banyak yang ada di Bali ini. Jadi ya ada 9 kabupaten, kita paling banyak dari segi penyelenggara. Nah, maka dari itu kalau kita melaksanakan bintek, kita tidak bisa melaksanakan dalam sehari. Pasti kita melaksanakan beberapa hari karena ada 10 kecamatan. Kita berlima, ada 10 kecamatan. Kalau itu diambil sehari-sehari berarti kan kurang lebih 2 hari kita mengambil karena kita masing-masing komisioner berlima akan turun di 2 kecamatan. Nah, untuk antisipasi kepada teman-teman di tingkat PPS, kami di KPU Kabupaten Tabanan di masa pandemi ini juga sudah membuat sentral untuk bisa mengadakan daring meeting dengan 100 slot ya. 100 slot. Jadi mereka akan bergabung di beberapa desa sehingga beberapa melalui daring. Daring, betul. Jadi kita kalau ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, kita tidak perlu lagi menunggu waktu. Jadi kita bisa umumkan lewat grup, WA grup, dan mereka akan berkumpul di masing-masing kantor desa, yang mana di kantor desa itu sudah dilengkapi dengan wifi. Wifi gratis sehingga mereka bisa melaksanakan daring, aksesnya lancar. Komunikasi cepat, lancar, keputusan bisa langsung diambil, informasi-informasi terupdate gitu ya Pak ya? Betul. Wah, ini memang kondisinya memang begini sudah. Begini. harus kita beradaptasi cepat ini. Ya, setengah. Tapi memang ini kan menjadi salah satu tempat DPT yang besar. Betul. Ya, Tabanan. Kemudian 10 kecamatan. Ya. Nah, ini kesiapan dari kawan-kawan KPPS mungkin tingkat singkat ini seperti apa Pak? Ya, baik. Untuk KPPS ini juga perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada yang menonton acara ini bahwa KPPS kita itu harus sehat dulu. Itu yang pertama. Jadi dari 10 kecamatan, dari 133 desa, kita itu di Tabanan untuk pilkada yang akan datang itu ada 1.130 TPS. 1.130 TPS yang tersebar di 10 kecamatan di 133 desa. Ya. Jadi dari jumlah tersebut itu ada anggota KPPS kita ditambah dengan tim pengamanan TPS. Ini kan kalau jumlah KPPS kan ada 7. Ada 7 ditambah 2 orang untuk PAM TPS istilahnya. Jadi PAM TPS ini jumlahnya total 9. Sehingga total daripada jumlah petugas di tingkat TPS nanti itu ada 10.170. Ini jumlah yang cukup besar. Jadi ini semuanya sudah kita lewati, sudah kita lakukan rapid untuk menentukan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul sehat untuk melaksanakan tugas. Jadi kita yang sebagai penyelenggara dulu yang sehat. Nah, selanjutnya nanti masyarakat itu juga dibuat sehat ya, tentunya dengan menyediakan beberapa peralatan yang memang dibutuhkan untuk APD di TPS. Oh, ininya protokol kesehatannya ya. Betul. Jadi ada 2 jenis APD, satu peruntukannya untuk teman-teman kami penyelenggara dan satu lagi untuk pemilih. Nah, untuk pemilih yang datang ke TPS tidak usah ragu. Jadi silakan datang ke TPS karena kita aman. Jadi pemilih akan dilindungi dengan sarung tangan plastik, ada cuci tangan juga di TPS. Saya menarik, nanti mungkin kita harus ke gudang nih ngecek. Betul. Ya, nanti kita cek. Ya, betul. Baik. Nanti saya akan bertanya tentang persiapan dari logistik Pak. Betul. Surat suara, kotak suara. Betul. Tapi memang kita harus jeda dulu. Betul. Gitu ya, Baik. Pak Ketua. Baik. Nah, saudara jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi Sapa Redaksi On Location setelah yang